apapun penelitian yang dilakukan oleh orang, apapun tesis-tesis dibuat oleh orang, walau aftal muftun, saya tetap berhusnudzon bahwa beliau Habib Ali ini adalah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu memang salah satu alasan saya meminta beliau menjadi ketua Lazisnu ini, yaitu untuk menghemat overhead supaya tidak perlu ada budget dari Lazisnu ini untuk ketuanya, karena Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib ini haram menerima sedekah. Falsafah walau aftal muftun. Nah, sekarang sudah ada tandingannya ya, dan tandingannya keluar nggak tanggung-tanggung dari Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Ini lelucon saja sebetulnya, saya kira bercanda saja itu, karena bahasa walau aftal muftun itu kalau diturunkan levelnya kepada pembicaraan kita, itu artinya masa bodoh lah gitu. Pokoknya semua orang ke barat, saya mah tetap ke timur gitu. Ya ngotot lah ya, bahasa kitanya mungkin ngotot, kepalanya keras sehingga keras kepala atau bagaimana. Nah, tetapi menariknya di sini adalah Ketua Umum PBNU ini mungkin ini bisa dianggap sebagai pandangan terbarunya atau pandangan terakhir ya seperti itu. Jadi namanya Ba'alawi itu ya atas dasar husnudzon atau apa. Bahkan walau aftal muftun, walau ada orang menulis tesis disebutnya orang lagi ya, mungkin menghindari gesekan lah ya, nggak nyebut nama, maka kita juga tidak perlu sebut nama, karena sesuatu itu kadang dengan disebut khosoisnya, disebut indikasinya yang memang spesifik, orang sudah tahu siapa yang dimaksud sehingga tidak perlu lagi menyebut nama. Siapa yang memunculkan adigium walau aftal muftun itu kan kita sudah tahu. Siapa yang memunculkan tesis kita sudah tahu. Jadi tidak perlu disebut lah ya. Kalau kita adopsi teori dalam Alfiyah itu kan wahadfu ma yu'lamu jaizun. Jadi membuang sesuatu yang kita sudah tahu ya boleh-boleh saja. Ngapain disebut-sebut, orang sudah tahu apa maksudnya. Bahkan kalau orang Indonesia misalnya sudah makan belum? Saya sudah makan gitu. Ya orang sudah maklum, ya orang Indonesia makan pokok nasi berarti sudah makan nasi maksudnya atau apalah ya. Nah di sini yang kedua adalah ditegaskan lagi statusnya sebagai Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dijadikan ketua Lazisnu biar dia tidak dapat jatah, karena kalau Bani Hashim, Bani Muthalib itu haram. itu bercanda ya. Artinya itu ya bukan yang disampaikan bercanda, tapi itu bahasa seperti bahasa humor kelas tinggi lah ya. Walaupun mungkin tentu bukan itu ya, tentu ada pertimbangan-pertimbangan kecakapan dan kapasitas ya. Dan sebagai informasi, Habib Ali Bahar ini ya Ba'alawi ya, ini bukan Habib Bahar, ada namanya itu Habib Ali Hasan Ali Bahar. Ali Bahar mungkin marganya ya, pecahan dari apa gitu. Jadi marga Ali Bahar sama dengan mungkin bin Yahya atau mungkin Asegaf, tapi mungkin ini yang pecahan yang bawahnya lagi, atau mungkin Ali Baharun atau apa ya. Jadi saya kira polemik nasab ini sudah menjadi pembicaraan yang levelnya itu udah nggak tinggi lagi. Kita udah nggak bingung-bingung lagi gitu ya. Udah jelas sikapnya seperti itu. Kalau Rais Amnya juga udah jelas, udah berkali-kali konsisten dari awal sampai akhir. Ya toh misalnya tetap akan menjadi pembicaraan yang hangat bahkan panas di kanal-kanal YouTube, ya biasa itu ya. Di YouTube itu apa sih yang nggak dibicarakan? Cuma kalau kiai atau ulama atau pengasuh-pengasuh pesantren, wabil khusus orang-orang NU, itu kan dia ngelihat bagaimana sih petinggi mereka gitu ya. Dan memang salah satu dari ciri khas
Kiai-kiai NU itu memang selera humornya tinggi gitu. Jadi walau aftal muftun itu dibalas dengan walau aftal muftun itu, kalau kita akrab dengan komedi kan biasa begitu ya. Jadi itu bisa jadi punchline saja ya, punchline dalam sebuah narasi ya, walaupun sebetulnya ingin menyampaikan sesuatu yang serius, sesuatu yang menjadi pegangan, sesuatu yang sinkron dengan sebelumnya, sudah tidak perlu mencari ini mencari itu. Tetapi ini sesinya seperti sesi sedang berhumor ya. Jadi orang humor itu nggak mesti bercanda, cuma dia pandai membidik bahasa-bahasa yang unik, bahasa-bahasa yang menghibur. Isinya sama, isinya itu sesuatu yang serius, sesuatu yang ingin disampaikan, tetapi dia memilih gaya humor. Jangan dianggap setiap humor itu berarti sesuatu yang tidak benar, enggak. Itu tentang pilihan cara menyampaikan sesuatu saja. Bagaimana bisa hal-hal semacam itu dianggap sebagai hal yang tidak benar hanya karena selera penyampaiannya selera humor? Enggak begitu ya. Jadi ala kulli hal, tidak perlu ada hal-hal serius lagi dalam masalah nasab ini. Hiburan saja ya, bicara nasab itu hiburan saja. Toh tidak menjadi isu nasional juga, tidak mengancam apa-apa juga. Ya heboh-heboh begitu saja. Tidak mengancam kepada resesi ekonomi juga, tidak mengancam kepada kerusuhan juga. Tidak mengancam apa-apa saya kira ya. Udah bertahun-tahun ini polemik ini bergulir. Ya begitu-begitu saja ya. Jadi tidak seheboh seperti orang-orang yang selalu meneriakkan ini itu, ternyata ya gitu-gitu aja ya. Bahkan seperti yang pernah saya bilang, ketika ada bidikan objeknya Ba'alawi menjadi isu nasional, Ba'alawi itu maksudnya bukan di Indonesia saja, tapi Al-Kaf wasit Bahrain itu ternyata nggak muncul, isu Ba'alawinya nggak muncul di situ ya. Artinya nggak ada space untuk menaikkan isu itu di skala nasional. Tetapi ya kalau di YouTubernya Pak, di YouTubernya segala ada orang nulis 500 ada Ba'alawinya menjadi wah proyeknya Ba'alawi nih. Nanti kalau Ba'alawi beli pohon pisang, wah ini Ba'alawi mau memba'alawikan pohon pisang nih. Itu ya selera humor juga sebetulnya ya, tapi humor yang agak-agak apa bahasanya ya, agak-agak dipaksakan ya. Jadi pokoknya kalau ada Ba'alawinya salah gitu, pokoknya apapun ya, tapi semua orang berhak bersikap seperti apapun. Kita buat narasi setidaknya nggak lagi panas, narasi-narasi sederhana saja. Ya saya share video ini biar orang melihat gitu. Oh itu loh ketua umum PBNU-nya begitu. Lalu kalau orang tanya eksistensi Ba'alawi dalam NU apa, ya itu jadi ketua umum Lazisnu. Ya itu kan Ba'alawi. Dalam Basul Masail juga ada bin Yahya. Ya ada banyak Pak. Banyak ya. Allahumma hadina ada sabil.